Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini Selasa 5 Desember 2023 kita boleh menikmati lagi nafas kehidupan yang Tuhan Yesus karuniakan bagi kita. Dan sebelum kita melaksanakan tugas aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari yang berjalan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Dan namun sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan Yesus karuniakan bagi kami semua. Kami boleh menikmati lagi hari yang baru. Dan di sepanjang hari yang berjalan ini, kami mohon penyertaan Tuhan untuk melindungi kami, menyertai kami. Dan karena itu Bapa, kami memerlukan firman Tuhan yang akan membekali kami. Karena itu Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua. Kami semua sudah siap untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Mazmur 85 ayat 5 dan 6. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Demikian firman Tuhan, dan tema kita pengampunan tanpa sakit hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah melaksanakan karya pengampunan kepada manusia tanpa sakit hati, dendam, ataupun amarah yang terselubung. Ada banyak peristiwa tentang tindakan pengampunan manusia, tetapi di ujung dan belakangnya masih tersimpan dendam. Ketika Firaun mengizinkan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, seolah-olah Israel menerima pengampunan dari Firaun. Tapi saat umat itu terjepit di tepi laut Teberau, maka Firaun mengejar umat itu. Firaun melepaskan Israel, bukan karena mengampuni, tapi terdesak atau terpaksa. Tidak dengan tulus hati. Ketika Haman ditugaskan Raja Ahasiweros untuk mengenakan pakaian kebesaran dan mengarak Mordekai ke seluruh lapangan kota, seolah-olah Haman telah mengampuni Mordekai. Padahal dalam hati Haman bergelora api dendam untuk menyulakannya di tiang gantungan. Seperti Firaun, Haman demikian juga Absalom ketika mendengar bahwa adiknya Tamar diperkosa Amnon. Sesudah peristiwa itu, ia mengundang perjamuan anak-anak raja. Absalom dan Amnon juga hadir di situ, seolah-olah para anak raja hidup rukun dan memaafkan. Padahal hati Absalom penuh dendam untuk membunuh Amnon. Banyak kisah tentang pengampunan, tetapi di dalamnya ada sakit hati dan dendam. Sehingga bukan menjadi perdamaian, tetapi pembalasan dendam. Mazmur 85 ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Seruan doa ini dijawab oleh pengampunannya tanpa sakit hati, dendam atau pembalasan melalui karya Tuhan Allah yang agung. Itulah karya Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang janji-janji penggenapannya kita renungkan di minggu-minggu Advent ini. Ada beberapa kisah dalam Alkitab tentang bagaimana karya pengampunan tanpa sakit hati di bawah terang pengampunan Tuhan Allah di dalam Kristus. Di antaranya, kisah bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Sekalipun mereka mereka-rekakan yang jahat padanya, tapi Tuhan Allah mereka-rekakan yang baik kepada Yusuf, sehingga Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya, tetapi mengampuni dan memelihara mereka di Mesir. Demikian juga kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Injil Lukas, di mana orang Samaria tidak mendendam kepada masyarakat Yahudi dengan diskriminasi yang mereka terima selama berabad-abad.
Tetapi ketika melihat orang yang dirampok itu, justru hati orang Samaria tergerak oleh belas kasih dan menolongnya. Hari ini kita semua pun diingatkan untuk hidup dalam pengampunan sejati, tanpa memelihara dan membiarkan sakit hati atau akar pahit terus berakar di dalam diri kita. Dengan demikian, keluarga Kristen dan kita semua akan hidup rukun dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar dapat melakukan pengampunan dengan tulus hati. Jika ada akar pahit di dalam hati kami, angkatlah dan putuskanlah itu di dalam nama Yesus Kristus, serta pulihkan kami. Bapa, berkati perjalanan kehidupan kami, bahkan rencana pekerjaan yang akan kami jalani di sepanjang hari yang berjalan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sabda pagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.